Pemerintah. Memang semua diambil alih oleh pemerintah. Saya tanya, gali kubur bayar enggak? Halo? Bayar ya? Kok siapa yang bayar? Doi dari mana? Berarti kan ada dana. Jujur aja. Bawa ambulans bayar enggak? Bayar. Kata orang yang ame harus bayar semua. Peti bayar enggak? Bayar. Sekarang pemerintah yang bayar semuanya. Berarti kan ada dana untuk itu. Padahal hasilnya keluar negatif. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ini pelajaran yang sedang disampaikan oleh dunia, saudara. Ini yang sedang disampaikan oleh dunia, yang sedang diajarkan kepada kita berulang-ulang. Dan saya baca di media-media sosial, di berita, sudah banyak korban yang mengeluh gara-gara hal seperti ini. Jangan lagi kita sebagai orang percaya, jangan pernah takut bagaimana kita mati. Caranya seperti apa? Tidak usah pusing, saudara. Semua kita pasti mati, amin. Karena syarat hidup kekal adalah mati dulu. Caranya bagaimana? Ya terserah Tuhan. Saya sampai bercanda dengan istri saya, dengan anak-anak. Pokoknya waktu kan opanya baru meninggal, pokoknya kalau papa mati, saya bilang begitu, saudara, jangan ada yang menangis. Kenapa? Karena yang orang sudah mati tidak perlu ditangisi. Yang ditangisin adalah kalian yang masih hidup. Terus yang kedua, ini pesan, tapi gitu, saudara, sambil bercanda. Kalau papa mati, buang saja di got. Kenapa? Nggak ada artinya lagi. Betul nggak? Jangan bikin kubur sampai 3 lantai, 4 lantai. Emang papa mau nikmati tuh kubur 3 lantai? Justru bikin rumah sekarang 3 lantai supaya papa bisa nikmati, betul nggak? Kalau mati apa? Saya baca satu tulisan, saudara. Kalau kita manusia ini mati, terus kita dibakar dan keluar yang namanya debu, betul nggak? Tahu berapa banyak debu itu? Hanya segenggam, betul? Jadi kalau kita badan ini, Pak Tommy besar, Pak kalau mati kau bakar, ini cuma begini, nggak ada lebe. Kan kita mau tanya, tanah 1 loko berapa sih harganya? Halo? Nggak ada harga. Suruh sekarang kita pakai 2 loko, gratis orang kasih. Jadi sebuah gambaran yang harus begini, saudara. Kita harus lihat bahwa tubuh ini tidak ada artinya sebetulnya. Cuma hari ini kita berarti karena apa? Karena ada roh kehidupan yang Tuhan berikan, saudara. Kalau roh itu saudara Tuhan ambil kembali, apa lagi artinya? Ya debu dan tanah. Jadi jangan kita menghargai debu dan tanah. Saya ke Semarang, ada acara pemakaman, terus orang mengatakan, Pak, lihat kubur sana 2 lantai. Gagah, bagus, lampu terang. Pak, tahu enggak mereka bangun? 2 miliar. Nanti kapan-kapan saya ngajak ke Semarang, terus kita pergi lihat kuburan 2 miliar harganya. Terus saya tanya, terus yang mati santai-santai pakai kursi goyang di atas ya? Itu. Bayangkan, saudara. Kan itu saya bisa katakan itu pembodohan oleh dunia ini sebetulnya. Oh Pak, kita mau menghargai. Hargailah sesama kita pada waktu dia hidup. Amen. Itu lebih berarti daripada kita hargai dia pada waktu dia sudah mati. Saya tertarik dengan siapa? Erastus ya. Pendeta Erastus mengatakan, bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput itu lebih penting, saudara. Kita kadang-kala di sini bangga. Oh, apa? Waktu bapak ini mati, pejabat dari presiden sampai bawahnya hadir, bangga, saudara. Terus di sorga siapa di sana siapa yang jemput? Malaikat maut masuk neraka. Enak mana? Jokowi antar waktu di dunia masuk ke kubur, sampai di sorga bukan Tuhan Yesus yang sambut. Jadi dia bilang, bukan siapa yang antar, tapi siapa yang menjemput, menyambut. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya, jujur, ini pemahaman yang kita sudah tahu banyak. Kalau ada orang mati, ada yang cuma dibuang di got? Nggak ada kan? Pasti kita harus kubur dia dengan baik. Kenapa? Bapak menghargai. Bukan menghargai itu sebetulnya. Tapi ini sudah tradisi, nggak mungkin kita lewati. Cuma mungkin masalahnya sekarang, pemerintah nggak mungkin kasih kalau ada orang mati cuma buang di got, betul? Akan mengganggu orang lain, bau busuk, bau penyakit dan lain sebagainya. Mungkin faktor itu mungkin lebih masuk di akal buat saya. Tapi kalau kita menguburkan orang mati cuma untuk menghargai dia, menghargai jasadnya, itu salah besar. Tapi karena kita kuburi, kenapa? Ya kita kembalikanlah dengan baik.
Ya, supaya nanti kalau dia mati tidak bau-bau di mana-mana, tidak terganggu orang lain, tidak menyebarkan penyakit dan lain sebagainya, betul? Karena zaman dulu tidak dikubur, saudara, cuma ditaruh-taruh aja begitu. Cuma karena timbul wabah, akhirnya ada kebijakan kubur aja supaya lebih baik. Ya tidak apa-apa sih masalahnya. Tapi yang ingin saya tekankan begini, di saat Tuhan sudah ambil, ini tidak ada artinya lagi tubuh kita ini. Ngana mau hias dengan perhiasan emas, seperti ada lagu mengatakan, walaupun sangkar burung itu punya sangkar terbuat dari emas lagi, namanya sangkar tetap sangkar, tidak bebas walaupun dari emas, saudara. Coba saudara di ruangan ini, semua buat paling mewah, semua ada di dalam, lengkap, mungkin di dinding emas semua, tapi saudara tidak boleh keluar sampai saudara mati. Enak enggak? Halo, enak? Tidak enak. Tapi sekarang orang diajarin begitu. Kalau orang keluar, orang binasa, orang di dalam sendiri, orang selamat, katanya seperti itu. Tapi ini ya dunia yang ajarkan. Jadi Paulus mengatakan di saat dia menemukan titik balik, saudara, dia mulai hilangkan, dia mulai menghapuskan memori-memori masa lalunya. Amin. Dia mulai hilangkan. Supaya apa? Supaya dia fokus. Coba sudah lihat ayat yang ke-6, dikatakan tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi dia luar biasa. Tapi semuanya dia lupakan. Ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi dia mengatakan dulu itu saya kuasai, semua saya hebat. Bahkan dikatakan di situ bahwa kegiatannya menganiaya jemaat. Tapi memori itu semua dia kubur, saudara. Kenapa? Karena dia menemukan titik balik, dia tahu dia harus menderita karena Kristus. Amin. Amin. Saudara mau menderita karena Kristus? Atau kita menderita karena corona? Dan saya bersyukur, saudara, sekalipun kita ibadah sudah tidak seperti dulu lagi, kalau saya sama Tuhan tidak ada pekerjaan yang lain, tapi saya masih hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jujur, mungkin Pak Tommy ya masih ada kerja yang lain. Kalau saya tidak ada sama sekali, saudara. Kalau dari gereja tidak kasih contohnya persembahan untuk kami makan, ya tidak makan. Tapi saya masih ada sampai hari ini. Berarti kan itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Jadi satu hal saya belajar dari Tuhan, saya tidak akan pernah takut. Saya belajar dari Paulus. Pada waktu menemukan titik balik, hal yang kedua yang saya sampaikan, hati-hati dengan pengajaran Paulus. Yang kedua, kita mulai harus berubah pikir, pola pikir kita. Jangan terbawa lagi dari kegiatan masa lalu kita. Amin. Jangan lagi terbawa oleh kebiasaan masa lalu kita. Jangan, saudara. Jangan. Kita harus mulai kembali. Tuhan, saya tahu ada pemahaman yang baru bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita ada pemahaman yang baru? Ya sudah, Tuhan bukakan. Saya khotbahkan waktu lalu berkali-kali di gereja, saya ingatkan terus. Mari berhenti dengan tentang corona. Kenapa, saudara? Karena ada beberapa jemaat yang suka dengan, dia sering bagi di WA, di mana, di grup gereja. Oh, hati-hati, ini begini. Ujungnya dia kena. Kenapa? Karena tak pikir corona. Saya datang ke tempat di rumahnya, saya lihat lagi nonton apa? Oh iya, ini ada berita corona. Saya bilang, corona terus. Betul corona bagi. Karena kalau corona dipikir, saudara. Amin. Kita punya pola pikir, mari kita rubah. Hati-hati, dunia sedang mengajarin kita. Dan kita mengatakan apa? Oh Pak, enggak apa-apa, ini pemerintah bilang harus stay di rumah begini-begini. Kalau saudara enggak keluar pun, saudara stres. Kalau saudara stres, saya percaya corona juga datang. Betul enggak? Saya dengar satu dokter mengatakan, obat corona sampai hari ini enggak ada. Yang hanya bisa membunuh corona adalah apa? Daya tahan tubuh atau imun kita. Bagaimana imun itu bisa tumbuh? Dia katakan bukan dari obat. Tapi dia bilang yang pertama, itu imun tumbuh karena hati yang gembira. Kalau hati gembira, kita pasti makan banyak. Kalau makan banyak, imun pasti naik, betul? Kalau hari lihat corona, biar yang makan banyak, karena stres, tetap corona datang. Iya enggak? Oh iya Pak, saya kadang-kadang jengkel, ketemu dengan dia ke rumahnya. Oh Pak, ini corona sudah begini. Oh ya, saya mau dengar sebetulnya. Kenapa, saudara? Kita harus banyak pengetahuan tentang Tuhan, ya. Belajar aja tentang firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan aja, saudara. Corona kasih biar urusan pemerintah, urusan kita untuk hidup.
bersama dengan Tuhan. Amin. Pemerintah seurus, kayak pertomba urus juga saudara. Mau usah pusing dengan corona. Karena yang dapat dana untuk penanganan corona ya pemerintah, bukan orang. Yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, mari kita harus punya titik balik. Amin. Seperti Paulus, dia melupakan semua kebiasaan, tradisi nenek moyang di belakangnya, dia tinggalkan. Dia berani melakukan hal yang benar. Ya, makanya saya pun selama di sini jujur banyak hal yang saya coba rubah pemikiran kita. Salah satunya saya pertama kali di sini saya jujur. Waktu saya menghadiri acara Natal ya, saya emang dari sana sudah begitu saudara. Saya kemana-mana saya lebih suka dengan jeans, dengan dengan baju kemeja lah, agak lebih sopan tapi tangan lengan pendek, agak ketat-ketat sedikit apa-apalah. Pakai Keds aja. Terus saya hadiri pertama kali di sini. Saya dari jauh saya datang, saya hadiri. Dan banyak pendeta yang komplain kepada saya, "Pak, yang lain pakai batik rapi, pakai jas, kok Bapak cuma begini?" Tuhan gak lihat baju, Tuhan lihat. "Pak, gak boleh, perjamuan harus pakai jas, pakai dasi." Kalau kita lihat segala sesuatu dengan lahiriah, buahnya juga lahiriah, saudara. Amin. Tapi kalau kita lihat segala sesuatu dengan iman, segala sesuatu dengan hal yang rohani, buahnya juga rohani. Ini yang saya pelajari. Tapi saya enggak terserah mau bilang apa. Mungkin kalau Pak Tommy bisa, saya ngikutin soalnya Pak. Waktu saya bergaul dengan hamba Tuhan di sini, saya memang lihat, wah rapi. Acara memang resmi, ada yang pakai jas, pakai dasi, resmi. Sepatu pasif, pantofel, betul enggak? Sekarang gimana Pak? Sobat buku dan pendeta acara-acara 90% pakai Keds. Sekarang saya kadang-kadang guyonan, waktu saya duduk dengan istri, ternyata orang protes 4 orang, orang ikut sekarang kalau begitu. Kenapa pakai Keds? Salah. Karena orang di Indonesia Timur terlalu melihat hebat itu dengan pakaian yang rapi, itu menutup, itu cuma kamuflase saya katakan. Betul enggak? Tapi kehidupanmu yang sebenarnya, ya itu setiap hari, saudara. Setiap hari, jadi santai aja. Jangan cuma gara-gara ngana pendeta, ngana mau jaga istilahnya, jaga jaim, jaga image, pasang wibawa terus di mana-mana. Hanya hidup saudara siksa. Saya orangnya santai, saudara. Saya tidak mau siksa. Saya mau enjoy aja. Saya kalau di pasar, ketemu istri lagi ke pasar, saya duduk dia aja di emperan dengan orang gila. Sudah pernah lihat beberapa orang gila di pasar? Dia tidur di samping, saya duduk di sampingnya. Orang bilang, nah kenapa? Gak masalah. Kalau dia bisa saya ajak bicara, saya akan ajak bicara. Tapi kan gak mungkin, saudara. Saya bicara apa, dia bilang apa, saudara? Ya sering, saudara. Tapi saya santai aja, gak mau kaku. Apalagi Indonesia Timur, pendeta rasanya kalau dia lewat, Tapi kalau kehidupan kita dimanapun kita berada, kita bisa bawa dengan apa adanya. Itulah buah yang sesungguhnya. Kita tidak menjadi orang yang munafik. Amin. Saya ngajari kepada anak muda, kita jangan jadi munafik. Biasanya santai aja. Mau dibikin kegiatan apapun silahkan. Tapi satu yang saya pesan, jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu saja. Selama itu masih dalam koridor firman Tuhan, lakukan aja. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi saya mau berusaha begini, mau rubah pikiran saya yang dulu. Karena saya juga jujur berlatar belakang dari Protestan. Jadi kehidupan seperti itu saya sudah cukup memahami. Ya, dan saya mulai keluar dari gereja tradisional itu, saya mulai mengembangkan diri supaya saya tahu ada hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan jujur saya menemukan banyak hal dari Tuhan. Kalau saya kesaksian banyak saudara, malam ya. Pertama kali aja ibadah di rumah saya lari ke rumah. Kenapa? Kenapa mama saya ini ikut aliran apa? Nyanyi kok tepuk-tepuk tangan, doa kok nangis-nangis. Itu biasanya orang tradisional itu, gereja tradisional paling alergi dengan begitu, betul dah? Tapi ternyata Tuhan tarik, saya harus jadi seperti itu. Dan saya mengalami itu, saya mengatakan, ternyata ini indahnya menangis. Amin. Kalau kita lagi bersekutu dengan Tuhan, berdoa, kita menangis, ternyata itu indahnya di situ. Bukan hanya sekedar baca, apa tadi? Saya tahu. Ya, jadi itu saudara ya. Dan yang terakhir, ayat 15 mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin.
Jadi saya seringkali begini saudara. Saya dulu orangnya malas belajar. Tuhan, terus kalau saya mau khotbah apa saudara? Tapi ini Tuhan tuntun, akhirnya mau nunggu saya belajar saudara setiap hari. Dan saya mulai melihat bahwa ada hal-hal yang luar biasa juga terus Tuhan nyatakan. Karena begini saudara, apa yang saya bagikan, ini prinsip saya saudara. Apa yang saya bagikan, yang saya punya, yang Tuhan kasih, apa yang saya bagikan, itu hanya kurang lebih 20%. Saya harus ambil 70-80% untuk saya, bukan untuk orang lain. Kalau saya sampaikan sesuatu. Jadi istilahnya ini, saya diberkati dulu dengan itu baru saya berani sampaikan. Berapa banyak? 70-80%, 20% ya firman sudah. Tentang kebenaran. Karena dulu saya enggak saudara, baca Alkitab ya ke gereja aja, santai begitu aja saudara. Tapi enggak punya isi apa-apa, tapi saat saya mau belajar tentang Tuhan, saya mau mengerti Tuhan, saya harus lebih banyak. Semakin saya banyak mengeluarkan, saya harus lebih banyak masuk. Amin. Sama dengan HP. Semakin saudara sering pakai HP itu, semakin harus saudara charge lagi. Bagaimana supaya kita bisa bagikan? Saya harus di-charge kurang lebih 70-80%. 20% boleh berbagi. Amin. Makanya sudah berdoa, kalau saya punya pulsa berapa? 100.000 saya bagikan saudara 20%. Amin. Amin. Kalau itu senang orangnya enggak. Jadi itu yang saya belajar dari Tuhan. Kenapa saya baca ayat ini? Karena marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Jadi bisa kita berpikir, oh kenapa Tuhan ini begini? Jangan khawatir, kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan pasti nyatakan saudara. Saya banyak hal yang saya tolak tentang kebenaran sebetulnya. Karena saya dari aliran tradisional, banyak hal yang tidak masuk dalam pikiran saya tentang teologi karismatik. Tapi dengan berjalannya waktu Tuhan kasih banyak hal, dan saya belajar, oh ternyata ini yang saya tidak dapat dulu Tuhan berikan hari ini. Amin. Jadi itu yang Paulus ini, kita harus mulai berubah ya. Mari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita harus temukan titik balik supaya kita melayani Tuhan, kita mengiringi Tuhan, kita enjoy. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan waktu lalu sering mengatakan, oh kok mau begini ya ini hidup, saya tidak mau saudara. Saya mulai menikmati apapun jalani aja. Bahkan sampai ada di kota ini pun saya bisa katakan banyak orang yang mencibir saya. Mereka mengatakan, ngana itu tidak salah berpikir. Ngana so enak di kota besar. Kok ngana di daerah mau kuat? Dia bilang begitu. Saya cuma katakan begini, saya bercanda. Jangan salah, di daerah berkatnya bisa melebihi berkat orang kota. Amin. Jangan jasmani ya. Jangan jasmani. Iya dah saudara. Tadi saya belajar, dan luar biasa saya katakan bahwa saya baca ayat ini, saya dikuatkan ternyata Paulus mengalami hal yang luar biasa. Dia mau merubah apa yang sudah terbenam, apa sudah ada dalam pikirannya selama ini, dan apa yang dia sudah lakukan, dia mau berubah. Jadi jangan pernah takut, kok bagaimana? Seperti saya, kok ini jemaat tak datang, kok bagaimana? Sekarang saya tidak mau begitu, kok jalan saja. Amin. Pasti Tuhan pelihara. Karena saya ngajarin ke jemaat, syaratnya cuma satu, berjalan. Di saat kita berjalan terus berjalan, di saat itulah Tuhan menunjukkan mujizat kepada kita. Di saat kita berdiam diri, hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, saudara tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Ya, dan saya belajar seperti Paulus, belajar terus dan belajar terus. Kenapa? Karena ini penting. Karena dunia sedang mengajarin kita. Kalau dunia mengajar kita bagian luar biasa, kita juga harus belajar tentang Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Amin. Supaya sama-sama kita maju bagi kemuliaan Tuhan. Ya puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada